Saudara-saudara, ibadah penghiburan ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan membacakan ayat-ayat penghiburan dari Mazmur 42 ayat 2-6. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan ini akan dipandu oleh Penatua Junior Tambunan. Bapak Ibu, secara khusus keluarga yang berduka, ayat penghiburan diambil dari Mazmur 42 ayat 2-6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang ini. Sementara jiwaku bergembira, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyambut Mazmur berbalasan ini dengan menyanyikan dari NKB 184 bait 1 dan 3, Engkau milikku abadi. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang kepadamu dengan duka cita karena Engkau telah memanggil pulang almarhum Bapak Tumbur M.L. Tobi yang ia berpulang kepadamu pada usia yang 78 tahun. Kami mengenal almarhum Bapak Tumbur M.L. Tobi dan kami pada saat ini berduka bersama dengan keluarga yang sangat berduka. Kiranya firman-Mu ini yang memberikan kekuatan bagi keluarga untuk melangkah menapaki hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami mohon kiranya tuntunan firman-Mu yang hidup, yang menolong juga kami untuk dapat juga
berjalan bersama dengan Engkau untuk melewati masa duka cita. Berfirmanlah ya Tuhan dan kuatkanlah keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu bagian kitab suci dari Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, kesitulah sungai kembali mengalir. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengenal almarhum Bapak Tumbur, ML Tobing atau Pak Tobing biasanya disebut, itu sebagai orang yang sangat kritis gitu ya. Jadi kalau setiap hari Kamis dulu sebelum pandemi itu kita selalu ada PA onsite, sekarang online gitu ya. Dan Pak Tobing selalu duduk di sebelah kanan saya gitu ya. Dan biasanya di tempatnya di situ gitu. Dan saya kalau masuk ke ruangan PA itu selalu deg-degan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tuh selalu bertanya banyak hal gitu ya. Mulai dari pertanyaan yang macam-macam gitu. Dari soal ajaran gereja ya, dari soal sejarah gitu ya. Jadi orangnya itu sangat kritis dan sangat suka bertanya, dan dia juga senang mendebat juga kadang ya gitu ya. Jadi saya senang karena setiap kali selesai berdiskusi, berdebat gitu ya, bahkan dalam PA selalu dia ada senyum puas gitu ya. Mungkin pernah juga nggak puas kali ya gitu. Tapi saya mengenal dia sebagai orang yang kritis gitu, dan maka dari itu ketika dikatakan sakit dan tiba-tiba meninggal karena waktunya sangat singkat, itu rasanya seperti tidak percaya gitu ya. Ini benarkah gitu? Apalagi keluarga gitu baru merayakan ulang tahun dari opung juga ya. Jadi semua pasti sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ciri khas kita pengkhotbah itu biasanya bilang bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menggenggam, ada waktu melepas gitu ya. Dan di pengkhotbah 1 ini dikatakan kesia-siaan belaka. Tapi apakah maksudnya sia-sia begitu saja seorang manusia hidup ya? Sebenarnya kata kesia-siaan ini diambil dari bahasa Ibrani, ini dari Hevel gitu ya. Ini seperti sebenarnya bukan sia-sia tapi seperti uap mengalir begitu cepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat uap itu hilang kan ya. Hidup manusia itu seperti itu. Sekalipun kita punya umur yang panjang ya, 170 lebih gitu ya, tetapi rasanya cepat sekali. Rasanya baru dia ada bersama-sama di foto gitu, merayakan wisuda, lalu juga mungkin ke pesta bersama ya gitu ya, dan kemudian merayakan ulang tahun. Tapi kemudian pada saat ini dia sudah tidak ada dengan waktu yang sangat cepat. Tentu ini menjadi kesedihan tersendiri untuk keluarga gitu, karena berlalunya seperti uap gitu. Jadi cepat dan juga sangat tidak terasa gitu. Begitu cepat, begitu cepat dan tidak menyangka. Tidak ada yang pernah tahu umur manusia. Kita tidak tahu bahwa ternyata bahwa yang mendahului kita adalah seorang suami, seorang ayah, seorang opung, sekaligus seorang anak.
tidak ada yang menduga. Waktu begitu cepat, dan dikatakan generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang. Tetapi ada satu pesan dari kitab Pengkhotbah ini adalah dikatakan bahwa sebenarnya di dalam Pengkhotbah ini ada satu hal yang menarik, yaitu bahwa tidak semua hal ini kita ketahui ya. Di dalam Khotbah 3 ayat 11 dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mungkin buat keluarga ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, terutama mungkin buat Opung sebagai ibu dari anak yang begitu dikasihi. Ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab dan mungkin tidak akan pernah terjawab tentang kepergian dari anak yang dicintai. Begitu juga dengan kita semua. Ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab. Mengapa begitu cepat? Mengapa dia terlebih dahulu? Dan lain sebagainya. Tetapi di sini di kitab Pengkhotbah kita diingatkan bahwa sekalipun kita adalah manusia yang tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, tapi kita diajarkan juga untuk menyadari bahwa Allah juga akan bekerja dan menyertai kita di waktu yang tidak panjang juga. Kita tidak tahu ya sampai kapan Tuhan berikan kita kesempatan hidup. Tetapi yang pasti bahwa segala sesuatu dari Allah datangnya dan bermuara kembali kepada Allah. Itulah yang kita bisa pegang. Dan di tengah segala pertanyaan yang tidak terjawab itu, kita mungkin bisa meratap, kita bisa menangis, tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa meratap. Tapi disitulah ketika kita melepaskan kesedihan kita dan ketidakmengertian kita, disitulah juga Tuhan bekerja untuk memberikan kita kekuatan jauh melebihi yang kita pikirkan, jauh yang melebihi yang kita bayangkan. Di tengah hidup yang seperti helaan nafas ini cepat berlalu, tetapi kita percaya bahwa kepada Tuhanlah kita kembali dan kepada Tuhanlah kita diberikan kekuatan. Juga untuk saudara-saudara yang mungkin cucu-cucu juga ya, Pak Hopu kan begitu ya, yang masih di Amerika dan akan kembali ke sini, kiranya juga Tuhan menyertai perjalanannya sehingga ke sini bisa melihat Opung dan memberikan penghormatan yang terakhir kali dengan penuh. Semua hal yang ada di dalam hati ini diserahkan untuk menghormati dia. Dia bukan manusia sempurna, tetapi dia adalah orang yang juga menyatakan apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Keputusan untuk dikremasi bahkan ya, itu digumulkan dengan sangat amat lama. Tadi katanya udah nanya ke beberapa pendeta ya gitu ya. Bahkan saya ingat waktu PA juga saya pernah ditanya itu, kalau kremasi bagaimana gitu. Ternyata itu adalah pergumulan dari dalam dirinya yang memang sudah digumuli betul-betul, tidak hanya berdasarkan pikirannya, tetapi dia gumuli juga dengan imannya gitu. Jadi saya katakan untuk orang Batak memang langka yang dikremasi ya, pilihan yang langka dan jarang biasanya, tetapi dia memilih dengan kesadaran. Karena ini pun sudah ditanya jauh-jauh hari gitu, saya jadi ingat lagi gitu. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan, setiap pergumulannya, dan ini adalah pilihan yang dia lakukan dengan sadar dan kita menghormatinya. Kita ucapkan selamat jalan untuk almarhum Bapak Tumbur M.L. Tobing. Kiranya
Ibu Sinta juga putra terkasih dan keluarga juga, Om juga dikuatkan, dan kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan. Amin. Kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari Pokja Penghiburan yang kiranya bisa menguatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu Tuhan untuk memohonkan penghiburan untuk keluarga almarhum Bapak Tumbur M.L. Tobing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk ibunda dari almarhum Bapak Tumbur M.L. Tobing, istri, anak, mantu, dan cucu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan juga untuk adik-adik dari almarhum Bapak Tumbur M.L. Tobing. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan, dan seluruh keluarga yang berduka Tuhan berikan kekuatan. Dan kami mau berserah penuh ya Bapa kepadamu pada saat ini, khususnya untuk keberangkatan cucu terkasih dari
Amerika menuju ke Indonesia, kiranya Tuhan yang menolong perjalanannya. Di dalam perjalanan nanti biarlah ia juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan, biarlah juga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan ia dapat tiba di tempat ini untuk juga bersama-sama melakukan ibadah pelepasan dan kremasi untuk opung yang dikasihinya. Dan saat ini ya Bapak, kami juga mohonkan kiranya Tuhan menolong agar acara ibadah pelepasan dan kremasi pada hari Senin nanti juga dapat berlangsung dengan lancar, dengan damai, dan juga dengan baik. Sekiranya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan memimpin seluruh rangkaian ibadah juga. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga, berikanlah kesehatan di dalam masa-masa duka cita ini. Bahkan ya Tuhan, Kau berikan kesehatan yang lebih dan stamina yang kuat untuk menjalani hari-hari ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan pasca kedukaan di saat keluarga juga tidak dapat melakukan banyak aktivitas lagi bersama dengan orang yang kami kasihi, almarhum Tumbur ML Tobing seperti biasanya. Kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan itu diberikan bagi keluarga untuk menghadapi masa duka cita. Kami percaya Tuhan Allah yang hadir dan Allah yang selalu beserta di dalam setiap duka cita, dan Engkau menampung setiap air mata di dalam kirbat-Mu ya Tuhan, menjadikannya kekuatan bagi keluarga untuk menjalani kehidupan ini. Kami berserah padamu ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus kawan yang sejati. Kita meyakini bahwa Tuhan juga menjadi kawan bagi keluarga. Kita yang lemah
untuk kita jalani. Karena itu marilah kita melanjutkan karya kehidupan kita dengan iringan berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan juga dengan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Dari GKI Kayu Putih kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya orang yang kami kasihi, almarhum Bapak Insinyur Tunggur ML Lumbatobi, dan kami menyerahkan kepada keluarga apabila ada pengumuman. Shalom. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada GKI Kayu Putih yang sudah datang bersama kami untuk bersekutu, sekaligus untuk menghibur kami. Terima kasih kami ucapkan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Adapun rencananya almarhum abang saya ini akan dikremasikan pada hari Senin jam 9 pagi. Kenapa? Karena sedang menunggu cucu yang dalam perjalanan menuju Jakarta. Kiranya semua acara boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih.